Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli and Solihah students, I hope you are okay. Welcome back to our online learning. Soli and Solihah students, for today our topic will talk about respiratory and digestive system. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana proses udara masuk ke dalam tubuh manusia sampai ke paru-paru. Ada organ apa saja yang membantunya? Dan yang kedua kita akan belajar tentang proses pencernaan. Bagaimana makanan kita olah sampai ke lambung kita. Organ apa saja yang membantu pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Wah, menarik banget ya pembelajaran kita hari ini. Yuk kita mulai pembelajaran kita. Kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Check it out. Yang pertama kita akan belajar tentang our respiratory system, sistem pencernaan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernafas. Untuk bernafas, makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan oksigen dari lingkungan sekitarnya. Pengertian bernafas adalah menghirup oksigen dari udara lingkungan hidup dan menyalurkan karbon dioksida melalui alat pernafasan. Pada saat bernafas, ada sistem pernafasan yang bekerja karena kerjasama organ-organ tubuh kita. The human respiratory system include several parts. They are nose, hidung, trachea, batang tenggorokan, and lungs, paru-paru. Organ-organ seperti halnya hidung, batang tenggorokan, sampai paru-paru inilah organ yang bekerja sama untuk manusia bernafas. Sekarang kita lihat ya prosesnya. Udara pertama kali masuk ke saluran pernafasan melalui lubang hidung. Di rongga hidung terdapat bulu atau rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring dari partikel, debu atau kotoran yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara akan dihangatkan dan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Selain melalui hidung, udara juga bisa masuk melalui mulut. Setelah rongga hidung, udara akan masuk melalui tenggorokan menuju paru-paru. Di tenggorokan, udara akan melalui 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Dari rongga hidung, udara mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara, pernafasan, dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Setelah itu, udara menuju ke trakea. Nah, di ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru kanan dan paru kiri. Di paru-paru, udara masuk melalui bronkus, kemudian ke cabangnya yang kita sebut dengan bronchiolus dan masuk ke dalam gelembung alveolus. Di sanalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Nah, anak-anak Soli dan Solihah, itu tadi gambaran proses pernafasan manusia. So, let's conclude our learning for today. Lungs help us to breathe. Nose, mouth, lungs, and many parts, they all work together help us to breathe. Oke, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran kita yang kedua. Tetap semangat anak-anak Soli dan Solihah. Soli and Solihah students, now we will talk about our digestive system, sistem pencernaan. Bagaimana perjalanan makanan sampai ke organ tubuh kita. Disimak ya, check it out.
Pencernaan dimulai dari dalam mulut. Gigi memotong makanan, kelenjar lidah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Saat di kerongkongan, kita menemukan dua jalan. Jalan yang menuju ke paru-paru dan jalan kedua, jalan yang menuju ke lambung atau our stomach. Kira-kira jalan mana ya yang akan kita pilih? Makanan yang ada di kerongkongan menuju kemana ya? Ke paru-paru atau ke lambung kita? Ya, betul. Makanan yang kita bawa akan menuju ke lambung. Setelah sampai lambung, disinilah proses pencernaan dimulai. Lambung memiliki fungsi seperti menyimpan makanan, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, serta yang selanjutnya memasukkan makanan ke usus halus atau usus kecil kita hingga lambung kembali kosong. Perjalanan makanan menuju ke usus kecil. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat makanan seperti halnya protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh kita. Setelah dari usus kecil, sisa-sisa makanan yang tidak dapat digunakan kembali masuk ke dalam usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa makanan berakhir di anus. Nah, anak solid dan solihah sudah mengerti ya bagaimana perjalanan makanan yang kita makan. Let's repeat and conclude our learning for today. Our stomach and small intestine work together to break down the food we eat. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak solid dan solihah, today we have already learned about our respiratory system and our digestive system. Sistem pencernaan dan sistem pernafasan pada manusia. Semoga video pada kali ini bermanfaat ya. Video pembelajarannya menambah pemahaman anak-anak solid dan solihah. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.